warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini. Dan juga yang menjadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah jadikan kita orang-orang yang rajin menuntut ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Alhamdulillah patut kita syukuri Allah masih gampangkan lidah kita, masih gampangkan mulut kita untuk berselawat dan berzikir kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini syukuri nih, banyak orang-orang yang sampai sekarang mulutnya susah mengucapkan nama Allah. Banyak zaman sekarang yang mulutnya susah untuk berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini nikmat yang paling besar. Nikmat Islam, nikmat iman. Dan juga Allah jadikan kedua orang tua kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi-nabi terdahulu, para sahabatnya Nabi ingin menjadi umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beruntung banget demen selawatnya dan juga menjadi umatnya. Menjadi umatnya. Ketika di akhir hayatnya apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang diucapkan oleh Nabi, ummati ummati, itu disebut-sebut kita. Jelas orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karena apa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahsarul mar'u ma'a man ahab. Orang akan berkumpul dengan orang yang dicintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Jadi patut buat kita, karena kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kenikmatan kecuali nikmatnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesuksesan dan tidak ada kebahagiaan kecuali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita berkumpul di tempat ini, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dikatakan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang muslim, berselawat kepada Nabi. Kita berselawat kepada Nabi. Berapa pasal kita baca, berapa salawat kita baca akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saking Allah cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak kenal Allah, tapi kita kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita berselawat, walaupun tanpa wudu, walaupun bagaimana keadaan kita selawat sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan selawat. Beda dengan zikir-zikir yang lain. Tapi kalau selawat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum salawat ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena kullu amrin dibalillah yubda bi bismillah fahuwa aqsa. Jadi setiap melakukan sesuatu maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau melakukan sesuatu dalam segala hal, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang wanita yang tiap hari, tiap waktu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengerjakan segala sesuatu dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka pada waktu itu juga suaminya jengkel sama istrinya karena istrinya selalu mengucapkan bismillah.
biasa, ya banyak di kalangan kita yang nggak demen selawat kepada Nabi, nggak demen tilawatul Quran, nggak demen mendengarkan Al-Quran, nggak demen selawat kepada Nabi, nggak demen. Ada nggak benar? Di sini ada nggak? Ada nggak? Ada. Alhamdulillah. Ini ada seorang suami nggak demen istrinya baca Bismillah, nggak demen istrinya baca Bismillah. Saking keselnya ini suami mau membuktikan apa manfaatnya baca Bismillah. Sehingga pada waktu itu juga pada malam hari si suami ngambil perhiasan di dalam lemarinya, diambil semua isi yang ada di dalam lemari diambil oleh suaminya. Dan pada waktu itu juga suaminya ngebuang perhiasannya masuk ke dalam sumur, dibuang, dilempar. Kira-kira ada gak tuh mas? Gak ada, udah dibuang, udah hilang. Tapi subhanallah, ketika pagi pun datang, seorang istri ingin pakai perhiasannya, dia buka lemarinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia buka lacinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, karena dengan mengucapkan asma Allah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga pada waktu itu ditarik lacinya, semua komplit, emas dan perhiasannya ada. Makanya jangan meremehkan. Al-Habib Salim Asy-Syatiri ketika pada waktu itu juga diracun airnya. Dan ketika dia minum airnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada waktu itu juga airnya menjadi penawar racun. Gak berfungsi itu racun dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok kita enggak? Kita kalau udah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tapi nggak gimana-gimana. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW kadarnya masih kecil. Kadarnya masih kecil. Untuk menghina Allah kasih duit, ya dah. Nggak mau tadinya menghina Allah, nggak mau menghina Nabi besar Muhammad SAW, kasih duit, berubah kita punya iman. Berubah. Makanya hati-hati, tanamkan kecintaan kita yang begitu besar kepada Allah dan Rasul. Cinta cuma dua, cinta Allah dan juga cinta Rasul. Gak ada cinta-cinta yang lain, gak ada. Adanya cuma cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul di tempat ini, apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan mensyukuri atas bertambahnya umur anak kita. Bertambahnya umur anak kita. Buat seorang bapak dan seorang ibu mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mendidik anaknya biar anaknya menjadi bermanfaat di dunia dan juga akhirat. Dan juga didik anaknya mengenal Allah. Makanya Nabi memerintahkan, ajarkan anak-anak kita 3 perkara, kata Nabi. Ajarkan anak kita tiga perkara. Kalau sudah diajarkan 3 perkara ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Ibunya ajarin anaknya tentang ajaran Islam. Bapaknya ajarin, tekankan, pukul, bahkan Nabi memerintahkan kalau anaknya tidak sholat. Ini subhanallah. Saking apa kesenangan buat seorang bapak dan seorang ibu ketika terlahir anaknya dan besar menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini subhanallah. Apa yang diperintahkan Nabi? Mendidik anak kita pertama, apa yang diperintahkan Nabi? Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi. Karena apa? Karena yang ngajarin akhlak kepada kedua orang tua Nabi. Yang ngajarin berbakti kepada tetangga Nabi. Yang mengajarkan hormat kepada guru Nabi. Yang mendidik dan mengajarkan tentang Islam Nabi. Yang mengasih tahu bagaimana pedihnya api neraka dan senangnya surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut buat kita, anak-anak kita, didik anak-anak kita untuk mencintai dan juga mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan juga Nabi memerintahkan hubbu ahlil bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai cucu dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa seterusnya? Kalau sudah cinta kepada Nabi, ajarkan cinta kepada Nabi, ajarkan cinta kepada keturunan Nabi, dan juga tilawatul Quran, ajarkan membaca Al-Quran, ajarkan membaca Al-Quran. Rumah yang di dalamnya diisi pembacaan Al-Quran, maka tanzilur rahmat, turunnya rahmat Allah. Makanya rumah kalau nggak pernah dibacaan Al-Quran gersang, rumah nggak pernah dibacakan Al-Quran panas, rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran berantem mulu suami istrinya, anaknya juga kurang ajar. Kenapa? Nggak ada kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikan diri kita, rumah kita baiti jannati, rumahku adalah surga. Ini kita mengadakan walimah. Walimah kulni inilah hari merayakan kelahiran, bertambahnya umur anak kita. Siapa namanya? Hadefah. Ya. Putri Hadefah. Mudah-mudahan Allah jadikan putri yang salehah. Amin. Juga Allah jadikan putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat di dunia maupun akhir. Ada Allah menciptakan manusia pasang-pasangan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada anima vegetativa. Di dalam ilmu biologi, anima vegetativa adalah seekor binatang. Seekor binatang ada binatang perempuan dan juga ada binatang laki-laki. Maka terjadilah perkawinan di antara keduanya, maka lahirlah binatang lainnya. Dan juga Allah jadikan anima aktiva. Apa itu? Pepohonan. Pepohonan juga Allah jadikan pasang-pasangan. Pepohonan Allah jadikan pasang-pasangan. Ada pohon perempuan dan juga ada pohon laki. Kok kalau jauh, makanya kalau pohonnya sendirian nggak numbuh buah. Tapi kalau ada sebelah sana, ada pohon itu juga bisa numbuh buah. Karena dia membuahi dengan angin. Ke bawah angin tuh, subhanallah. Tapi berpasang-pasangan. Dan juga Allah menciptakan anima vegetativa adalah manusia berpasang-pasangan. Setelah dia berpasang-pasangan, ada seorang perempuan dan juga seorang laki. Ada seorang perempuan dan juga ada seorang laki. Maka terjalinlah kasih sayang di antara keduanya. Dan pada waktu juga itu akhirnya menikah dengan mengikuti ajaran atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah adalah sunnati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nikah sunnati. Waman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikahlah kamu. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Amin. Ini yang muda Nabi memerintahkan ya ma'syarat sabab man istata'a ilaikumul ba'a falyatazawwaj, kata Nabi. Kalau emang ente wahai anak muda, ketika sudah ada kemampuan lahir dan batinmu, maka nikahlah buru-buru, disuruhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahin buru-buru. Kalau mau nikah sekarang ini nih, lagi murah, nggak ada pestanya. Ini subhanallah. Dan pada ketika seorang suami ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki menjalin kasih, menikah dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa terjadi? Yang terjadi akhirnya hamil. Ya. Hamil tahu hamil? Hamil tahu? Tahu. Ketika seseorang berhubungan antara suami dan istri, maka terjadilah hamil. Apa yang dikatakan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika di dalam perut itu ya ada nutfah. Nutfah itu ketika 40 hari nutfah, sperma dan ovum berkumpul di antara keduanya. Ya, sperma dan ovum berkumpul di antara keduanya. Di dalam perempuan, sekarang istri. Maka ketika berkumpul, maka pada 40 hari kemudian apa? 40 hari kemudian maka terjadilah halaqah. Ya. Halaqah. Apa itu halaqah? Halaqah adalah segumpal darah.
segumpal dan darah. Pertama, ya 40 hari nutfah sperma, dan pada waktu itu 40 hari kemudian adalah halaqah. Halaqah apa? Segumpal dan daging. Dan pada waktu itu juga mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah adalah segumpal daging. Pertama sperma, segumpal darah, dan 40 hari kemudian segumpal daging. Makanya biasa kita melakukan apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah 40 harian. Kenapa? Karena pada waktu itu Allah memerintahkan malaikatnya untuk mengasih ruh orang yang di dalam janin tadi. 4 bulan dikasih ruh. Makanya ketika istri kita lagi mengandung, ketika 4 bulan tuh lagi dikasih ruh, tuh biasain baca Al-Quran, surat Maryam, surat Yusuf, surat udah bacain Al-Quran, dengerin anaknya, karena pada waktu itu ketika datanglah pencatatan, ajalnya kapan, rezekinya berapa, dan kawinnya sama siapa, ini catatan itu orang anak, dan entar gedenya jadi apa dicatat itu di situ. Ketika umur 4 bulan di dalam kandungan. Ya, ketika umur 4 bulan kita biasanya ngadain apa? 4 bulanan ya. Apa 4 bulanan bikin asinan? Rujak. Ya. Nah ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan. Seorang anak juga penuh dengan perjuangan. Ketika dia berkumpul, nih jutaan sperma datang kepada rahim seorang ibu dan satu anak yang berhasil pada waktu itu. Maka pada ketika dilahirkan di dunia ini penuh dengan perjuangan. Perjuangkan diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap menjadi manusia yang bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia bermanfaat buat manusia lainnya. Kira-kira kita bermanfaat apa enggak? Tangan kita manfaat apa enggak? Kaki kita manfaat apa enggak? Mulut kita manfaat apa enggak? Harta yang kita punya manfaat apa enggak? Harta yang kita punya manfaat apa enggak? Jadikan harta kita yang bermanfaat buat di akhirat. Nyarinya di dunia, tapi sisihkan harta kita untuk di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Makanya kita jaga nih, kalau hatinya jelek, udah pelit sama hartanya. Hatinya jelek, udah nggak mau ibadah kepada Allah. Hatinya jelek, udah nggak mau selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faida fasada jasadu kullu. Faida salahat jasadu kullu. Kalau udah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada segumpal daging, kalau itu jelek maka semuanya akan jelek. Kalau itu baik maka semuanya akan baik. Ala wahiyal qalbu. Seorang sahabat nanya, apa itu segumpal daging? Kata Nabi, ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Makanya kalau hatinya rusak, jelek sudah semuanya. Makanya ayo kita benahi hati kita. Kita benahi hati kita menjadi hati-hati yang dekat kepada Allah dan juga dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saling menghormati, kita saling menyayangi. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita semua Allah istiqomahkan dalam duduk di majlis-majlis ilmu. Allah istiqomahkan dan Allah berikan kecintaan dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah jadikan kita semua manusia yang taat kepada Allah. Allah jadikan diri kita dan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, dan juga yang ulang tahun, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Dan juga buat guru kita Ustaz Ridwan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, dan Allah berkahkan kehidupannya, dan juga Allah jadikan harta yang berlimpah, hartanya banyak, rumahnya banyak, kontrakannya juga dan juga semua yang hadir di sini Allah beri rezeki yang begitu banyak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ziril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladhdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.